Hening, keheningan yang mencekam dan berat menyelimuti lembah Zamrud. Jantung hutan peri, yang biasanya riuh dengan gemerisik daun dan kicauan jangkrik, kini menahan napas. Cahaya bulan yang menembus kanopi kuno, melukis bayangan panjang menari di lantai hutan. Sesosok tubuh sendirian berlutut di tengah keheningan yang meresahkan ini. Rambut peraknya berkilau seperti cahaya bulan yang dipintal. Kyle, penjaga terakhir, mengangkat wajahnya ke bulan. Wajah mudanya, yang dibingkai oleh tulang pipi tinggi kaumnya, memancarkan tekad yang kuat. Malam ini, dia akan menghadapi Vermithor, teror puncak hitam. Dia menggenggam erat gagang pedang leluhurnya. Batu bulan pada gagangnya memancarkan kehangatan yang lembut dan menenangkan. Dia adalah harapan terakhir mereka, sang juara melawan monster yang menghembuskan api. Kyle, yang terakhir dari garis keturunannya, memikul beban harapan rakyatnya di pundaknya. Dia ingat hari ketika dia menjadi penjaga, hari ketika ayahnya gugur mempertahankan desa dari serangan Vermithor. Sekarang, dia berdiri sebagai pejuang berpengalaman, hatinya dikeraskan oleh latihan bertahun-tahun dan ingatan pedih. Dia menelusuri ukiran di baju besinya, hadiah dari hutan yang dijiwai sihir kuno. Itu memberinya kekuatan dan ketahanan. Ketakutan dan yang tidak mampu ditegun. Sewaktunya. Ramalan telah meramalkan hari ini, hari perhitungan, api dan pengorbanan. Berbisik oleh angin terukir di loh batu kuno, ia berbicara tentang seorang pejuang tunggal, yang terakhir dari jenisnya, menghadapi naga yang menakutkan dalam pertempuran yang akan menentukan nasib dunia mereka. Ramalan itu samar, kata-katanya diselimuti teka-teki dan metafora. Tetapi satu hal yang jelas, hasilnya bergantung pada keberanian penjaga, kesediaannya untuk mengorbankan segalanya demi rakyatnya. Kyle telah menghabiskan waktu bermalam-malam untuk membaca teks-teks kuno, mencari panduan secercah harapan dalam ayat-ayat samar tersebut. Dia tidak menemukannya. Ramalan itu tidak menawarkan solusi, senjata ajaib, atau strategi rahasia. Namun di tengah keputusaan, satu baris menawarkan secercah harapan. Saat bulan mencium puncak gunung, pemerintahan naga akan berakhir. Saat dia mulai mendaki menuju puncak hitam, ramalan itu bergema di benaknya, pengingat konstan akan taruhan pertempuran yang akan terjadi. Sinar pertama fajar menembus kegelapan, mewarnai langit timur dengan rona mawar dan emas. Kyle, napasnya membentuk kepulan beku di udara yang dingin, mencapai puncak-puncak hitam. Tanah di bawah kakinya tandus dan hangus, dipenuhi sisa-sisa kerangka makhluk malang yang telah berani memasuki wilayah naga. Udara pekat dengan bau belerang dan panas api naga yang masih tersisa. Di tengah lanskap yang sunyi ini terletak sarang Vermithor, mulut kegelapan yang menganga mengukir jantung gunung. Dia sudah siap. Raungan memekakan telinga, simfoni amarah dan api yang mengerikan, meletus dari sarang, mengguncang fondasi gunung. Vermithor muncul, binatang buas bersisik dan penuh amarah, matanya membara seperti emas cair. Sisiknya, warna awan badai, berkilauan mengancam dalam cahaya fajar, masing-masing seukuran perisai. Naga itu membentangkan sayapnya, hamparan luas selaput kasar, setiap kepakan menciptakan embusan angin yang membuat Kyle terhuyung. Dia merasakan panasnya napas naga itu, gelombang panas yang menyapunya seperti pukulan fisik. Dia tahu dia tidak bisa menghadapi api itu secara langsung. Dia harus pintar, harus menggunakan kelincahan dan kelicikannya melawan kekuatan brutal naga itu. Dia melesat di antara kaki naga yang besar, gerakannya secepat dan tak terduga seperti angin gunung. Dia menyerang, bilahnya menemukan celah di antara sisik, menarik raungan kesakitan dari binatang itu. Dia mendongak untuk melihat naga itu menerjangnya. Rahangnya terbuka lebar, memperlihatkan deretan gigi setajam silet. Kyle berguling menghindari napas api Vermithor yang menelan tempat di mana dia berada beberapa saat sebelumnya. Panasnya tak tertahankan, menghanguskan kulitnya bahkan menembus baju besinya. Dia dengan cepat berdiri, jantungnya berdebar kencang di dadanya seperti genderang perang. Dia perlu menemukan celah, kelemahan dalam pertahanan naga. Dia teringat ramalan itu. Saat bulan mencium puncak gunung, pemerintahan naga akan berakhir. Dia melirik ke langit. Bulan, meskipun pucat dalam siang hari yang semakin terang, masih terlihat bola hantu yang tergantung rendah di atas puncak gunung. Apakah ini yang dimaksud dengan ramalan itu? Apakah bulan kuncinya? Dia punya ide, pertaruhan yang berisiko dan putus asa.
Dia menyerang naga itu, gerakannya kabur karena kecepatan dan kelincahan. Dia menghindari semburan api lainnya, panasnya menghanguskan rambutnya. Dia mencapai pangkal leher naga itu, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Vermithor merong marah, menggelengkan kepalanya yang besar dari sisi ke sisi, mencoba melepaskan peri sial yang menempel di lehernya. Kale memegang erat-erat, buku-buku jarinya memutih karena tegang, tubuhnya babak belur oleh gerakan keras naga itu. Dia merasakan panasnya napas naga itu saat naga itu melepaskan semburan api lagi, membakar tanah di bawah mereka. Udara dipenuhi dengan bau daging yang terbakar dan deru naga yang marah. Kale tahu dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dia harus bertindak cepat. Dia melihat bayangannya di mata naga itu, sosok mungil yang dikerdilkan oleh makhluk mengerikan itu. Dengan gelombang adrenalin yang didorong oleh keputusasaan dan secercah harapan, Kale menusukkan pedangnya jauh ke dalam mata naga itu. Jeritan yang memekakkan telinga, simfoni rasa sakit dan amarah, merobek udara saat Vermithor mundur, tubuhnya yang besar itu kejang. Kale memegang erat-erat, lengannya terbenam hingga ke pangkal di rongga mata naga itu. Dia merasakan gelombang kekuatan mentah mengalir melalui bilahnya. Kekuatan hidup naga itu terkuras, mengalir ke dalam dirinya seperti arus deras. Dunia berputar, kaleidoskop api dan rasa sakit yang memusingkan. Dia merasakan dirinya terlempar ke udara saat Vermithor meronta dan mengamuk. Gerakannya menjadi lebih lemah, lebih lambat. Dia jatuh ke tanah. Tubuhnya dipenuhi memar dan tulang yang patah, tetapi dia masih hidup. Dia menyaksikan saat Vermithor, raungannya berkurang menjadi rengekan. Jatuh ke tanah, tubuhnya yang besar itu bergetar untuk terakhir kalinya, sebelum akhirnya diam. Keheningan yang menyusul memekakkan telinga, hanya dipecahkan oleh suara napasnya sendiri yang tersengal-sengal. Kale terbaring di tanah yang hangus, tubuhnya babak belur dan patah, rasa darah memenuhi mulutnya. Darahnya mengalir keluar dari luka di dadanya. Dia tahu saat itu, bahwa waktunya akan segera tiba. Telah mengalahkan binatang buas yang telah meneror rakyatnya. Dia menutup matanya, gambaran desanya memenuhi pikirannya. Tawa mereka bergema di antara pepohonan, dan dengan pikiran terakhir itu, matanya tertutup. Berita kematian Vermithor mencapai lembah Zamrud di belakang angin barat, terbawa oleh aroma manis bunga liar dan nyanyian burung yang merdu. Para penduduk desa keluar dari rumah mereka. Wajah mereka diukir dengan campuran ketidakpercayaan dan harapan yang hati-hati. Mereka telah hidup di bawah bayang-bayang pemerintahan naga begitu lama, telah terbiasa dengan ketakutan yang mencengkeram mereka seperti kulit kedua, sehingga berita tentang kemenangan juara mereka tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tetapi seiring berjalannya hari menjadi minggu, dan langit tetap bebas dari bayang-bayang naga, harapan mereka berkembang menjadi kepastian yang menggembirakan. Mereka menyanyikan lagu-lagu tentang Kale, pahlawan mereka yang gugur, suara mereka bergema di antara pepohonan, bukti keberaniannya, pengorbanannya. Mereka tahu, dengan keyakinan yang melampaui kata-kata, bahwa semangat Kale akan selamanya mengawasi mereka. Seorang pelindung yang diam, ingatannya terukir dalam jalinan keberadaan mereka. Tahun berubah menjadi dekade, dekade menjadi abad. Lembah Zamrud berkembang pesat, hutannya penuh dengan kehidupan. Orang-orangnya berkembang di bawah tatapan hutan peri yang baik hati. Ingatan akan pemerintahan Vermithor memudar, menjadi tidak lebih dari dongeng peringatan yang dibisikkan kepada anak-anak bermata lebar. Tetapi ingatan tentang Kale, penjaga terakhir, bertahan. Kisahnya menjadi legenda, diturunkan dari generasi ke generasi. Sebuah pengingat akan keberanian yang berada di hati makhluk terkecil sekalipun. Kekuatan pengorbanan, kekuatan abadi cinta untuk rakyat seseorang. Maka, kisah Kale, penjaga terakhir menjadi bagian dari kisah hutan peri. Sebuah bukti semangat abadi orang-orang yang menolak untuk dihancurkan, yang menemukan harapan dalam menghadapi keputusasaan, dan yang, di saat-saat tergelap mereka, menemukan keberanian untuk memperjuangkan kebebasan mereka. Bekens is Siamitri Bonder Sabloy.